ما حظاك نصح فاتهمي يا رب ولا تطيع منهما حسما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام للمؤمنين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى يوم الدين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف تفسير سورة ياسين للشيخ أمام الزادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita telah memasuki awal bulan suci Ramadan yang merupakan salah satu bulan yang menjadikan kita umat Rasul sebagai umat yang mulia. Alhamdulillah. Jadi keberadaan Ramadan itu adalah salah satu indikator yang membuat kita menjadi umat mulia. Kalau baginda Rasul itu dikatakan Nabi yang paling mulia, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Ashraful Makhlukat, sebagai makhluk yang paling mulia, diakui oleh para nabi dan rasul lainnya. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin, Allah hiasi para nabi dengan adanya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kok umat baginda Rasul ini pun begitu dimuliakan? Sampai-sampai baginda Rasul diperkenankan oleh Allah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah
Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku, kata Rasul, aku jamin masuk surga. Kenapa baginda Rasul diberikan sebuah kepercayaan agar umatnya semua dijamin masuk surga? Sementara umat-umat Nabi yang lain kok tidak demikian, saudara? Sampai-sampai Nabi Musa nanya sama Allah. Kan Nabi Musa sama Allah rada dekat. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa termasuk Nabi yang cerdas. Sekaligus Nabi yang rada kepo. Makanya ketika peristiwa Mi'raj, yang memberikan saran agar sholat itu jumlah bilangannya diturunkan adalah Nabi Musa. Nabi Musa Nabi yang rada kepo. Tapi cerdas. Dan juga berani. Saking cerdas dan beraninya Nabi Musa berani ngelawan Fir'aun laknatullah alaih. Buah-buah angkatnya sendiri. Raja yang zolim, raja yang kejam, berani dihadapi oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Musa menghadapi kezoliman, menghadapi raja yang kejam, enggak cuma memakai fisik dan intelektual semata. Tapi Nabi Musa melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Dengan apa? Rabbi serahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Jadi Nabi Musa melibatkan Allah dalam urusan apapun. Ketika mau menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, Nabi Musa melibatkan Allah. Rabbi serahli sadri. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Menghadapi raja yang kejam, menghadapi raja yang zalim, menghadapi begitu besar kekuasaan dan pengaruh raja ini, lapangkanlah dadaku agar aku enggak dredeg, kagak keder dan juga kagak gemeter. Tuh, makanya yang pada mau lancar ceramah di depan orang besar, depan orang hebat, amalin tuh ayat. Enggak usah banyak-banyak. Cukup 99.999 memuruh gitu. Wa yasirli amri, mudahkanlah urusanku. Jadi urusan apapun kalau kita libatkan Allah dalam kehidupan, Allah akan kasih jalan keluar. Amin. Yaj'allahu makhraja plus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi urusan apapun libatkan Allah di dalam kehidupan. Makanya dalam TikTok yang terakhir yang dilihat mulu tuh sama Bang Jali. Tapi jarang komen dia. Itu saya ngomong sedikit, dimasukin ke TikTok. Tidak ada urusan yang tidak bisa terselesaikan kalau kita melibatkan Allah di dalam kehidupan. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia adalah mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Dimasukin TikTok, P-nya banyak banget. Allahumma salli ala Muhammad. Wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkanlah kebekuan dalam lisanku, biar ngomong ini lancar. Apa yang saya sampaikan itu bisa betul-betul tercapai. Tuh. Yafqahu qauli, biar dia paham apa yang saya omongin. Tuh. Baca nih, amalin buat ngadepin bini yang bawel, yang susah dibilangin. Kadang-kadang kan bini kan udah kagak bisa dibilang, kalau udah pengen dikasih dasar dalil apapun susah. Karena rata-rata istri kita itu punya torikoh. Torikohnya al-ngeyeliyah.
ngeyel. Allahumma salli ala Muhammad. Ditanya sama Allah, apa sih rahasia umat Muhammad mulia? Ya Rabb, iya. Kalau kau muliakan Muhammad sedemikian rupa, memang semua nabi mengetahuinya. Iya. Lalu apa yang membuat umat Muhammad kau mulia? Usianya pendek, umurnya kagak lama, ibadahnya dikit. Kenapa dijamin masuk surga? Rada kepo Nabi Musa. Allah jawab, ya Musa, ati umat Muhammad nuraini. Aku telah memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya agar mereka enggak tersesat di tengah 2 kegelapan. Allahumma salli ala Muhammad. Rahasianya diberikan 2 cahaya agar enggak mengalami 2 kegelapan. Gelap yang pertama, gelapnya di dalam kubur. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Gelap yang kedua adalah hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun, hari kiamat. Diberikan umat Muhammad 2 senjata agar selamat di kubur, selamat nanti kiamat. Dengan apa cahaya itu? Pertama, nurul Quran, cahayanya Al-Quran. Nah, umat-umat lain boleh punya kitab suci. Punya. Tuh. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada suhuf-suhuf, suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi enggak sehebat Al-Quran. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abbadu bitilawati. Quran itu kalamullah, firman Allah. Maka Islam bukan Muhammadanism, bukan Muhammadanisme. Firman Allah, kalam Allah. Al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi bernama Muhammad biwasilatil Jibril, melalui perantara malaikat Jibril, al-mutawatir, yang turun cara berangsur-angsur, al-muta'abbadu bitilawati, ibadah buat orang yang membacanya. Alhamdulillah. Maka Ramadan ini iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Amin. Ya Rabbal. Kemudian cahaya kedua, nur Ramadan. Cahayanya bulan suci Ramadan. Jadi kedatangan Ramadan jadi cahaya penerang buat kita. Biar nggak gelap di dalam kubur, nggak gelap nanti hari kiamat. Lalu bagaimana Ramadan itu memberikan cahaya buat kita sebagai umat Muhammad? Insya Allah nanti akan dibahas oleh para ustadz dan mubalik, para penceramah yang akan menyampaikan kultum nanti pada saat sholat tarawih. Kalau dibahas semuanya, nanti mereka kebagian judul apa? Ya. Kita kembali ke ngaji kita tafsir surah Yasin. Insya kita ngaji bareng ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Amin. Ngajinya pelan-pelan aja ya. Sebab memang kagak ada teh manisnya, kagak ada minumnya. Dan habis ini kita nggak ke Selasar sebelah utara, nggak ada. Nggak ada Pak Ketua ya? Nggak ada. Jadi ngajinya pelan-pelan. Baik. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Lanjutan ayat yang 2 minggu yang lalu. Kalau masih lupa, masih ingat. Pinter kagak wajib. Pinter kagak. Yang wajib adalah nuntut ilmu. Pinter nggak wajib. Kalau pinter wajib, kita dosa semua ini. Iya. Makanya pepatah bilang begini. Kalau ada sumur, ambil ember, timbain isinya.
Jangan ngambil bambu, dijajakin dalamnya. Paham maksudnya? Ilmu kita pelajari, bukan kita jajaki. Ya, jadi seperti itu ya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata kapan hadal wa'du, janji ini, in kuntum sadikin, kalau kamu menunjukkan orang-orang yang benar. Ini perkataan orang kafir Makkah. Ai fi ma qultum minal umuril akhirah wal adzab. Ya. Yaitu di dalam apa-apa yang kau katakan dari perkara-perkara akhirat dan azab. Kenapa orang kafir ngomong begini? Pada ayat sebelumnya, mereka itu kan disuruh berinfak. Masih ingat ya, 2 minggu yang lalu. Mereka disuruh berinfak, tetapi mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau untuk berinfak. Malau yasha Allahu at'ama in antum illa fi dhalalim mubin. Kalau kamu nggak mau berinfak, bersedekah, kamu berada di tengah kegelapan yang gelap. Berupa kegelapan nanti pada hari kiamat. Tuh. Jadi orang kafir itu punya hujah, punya dalil begini. Kenapa kamu nggak sedekahkan hartamu di jalan Allah? Mereka jawab, ngapain saya sedekahkan buat orang miskin? Allah pun mampu membuat mereka nggak jadi miskin. Tuh, dalil mereka tuh. Kalau Allah mau, mereka semua akan jadi kaya. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Malau yasha Allahu at'ama. Ngapain? Allah tuh bisa aja ngasih makan mereka. Allah mereka jadi miskin. Allah nggak kasih makan. Padahal Allah mampu. Lalu ngapain kami kasih makan mereka? Tuh. Mereka dalilnya begitu tuh. Tapi kan jelas kata Allah dalam tafsirnya begini. Wahai manusia, aku adalah Tuhanmu. Engkau adalah hambaku. Bahasa gampang-gampangnya begini. Aku tuanmu, engkau budakku. Uangku dititipkan ke kamu, aku perintahkan kasihkan ke orang. Karena itu bukan duitmu. Nah gitu bahasa gampangnya. Jadi apa yang kau punya, itu punyaku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu aku perintahkan anfiku, infakan. Kamu harus nurut. Kenapa? Itu punyaku. Kamu cuma disuruh. Dan ketika kau laksanakan perintahku, kau dapat pahala. Orang ini akan tertolong. Tuh hakikatnya begitu. Jadi hakikatnya apa yang kita punya semua ini milik Allah. Cuman dititipin. Ketika dititipin, yang nitipin nyuruh, kira-kira kita kerjain apa kagak? Kerjain. Tuh. Contoh, Pak Haji Suyatno pulang kampung, jenitip mobil, Mini Cooper, Range Rover, Fairfire, Rubicon. Udah saya naikin semua Bang Jali. Barangan, udah saya naikin. Naikin doang. Pak Ustadz, ya. Saya nitip mobil. Di rumah ya. Dari Majenang, dari Cilacap. Ya, dari Cilacap. Dari Limbangan. Dekat pasar Karanggendot. Ada sebuah kampung namanya Cihelet. Nah, pernah Bang Jali jatuh di situ? Ya. Ngomong, Ustadz, tolong mobil panasin. Saya yang titipin. Ngerjain apa enggak kira-kira? Dikerjakan. Pak Ustadz, itu ada adik saya mau pergi lebaran, mobil itu pakai kasih kuncinya. Kasih enggak? Kasih, yang punya beliau. Itulah harta kita.
Ketika diperintahkan khud min amwalihim sadaqah, ambil dari harta itu buat sedekah, silakan. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, keluarkan karena itu milik Allah. Dan ingat Pak, ada bocoran. Ini ada bocoran ini. Emang kalau kiai makan sering bocorin itu. Ya kalau soal ujian kan nggak bisa dibocorin, kan rahasia negara itu. Rahasia negara. Ada murid kesulitan pada saat ujian. Kemudian nanya kepada gurunya, Pak Guru, iya. Boleh nggak soal ini dibocorin duluan, kunci jawabannya dikasih tahu ke kita? Oh nggak boleh, itu rahasia negara, kena pidana. Nggak boleh soal ujian dibocorin. Nanya sama Kiai, Pak Kiai, boleh nggak soal ujian dibocorin? Boleh. Kata Kiai mah boleh. Kiai mah aneh emang. Boleh, boleh. Kok boleh? Jangankan soal ujian dunia. Soal ujian di dalam kubur udah dibocorin duluan sama Kiai. Nah itu dengan adanya penyampaian di kubur begini kan dibocorin namanya. Dibocorin. Ada bocoran begini. Allah sendiri yang bocorkan. Nanti ketika orang sudah meninggal dunia, itu kan minta diberikan kesempatan kembali. Pengen ngapain mereka? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau saat ini seandainya boleh ditangguhkan, kalau saya boleh dihidupkan, dikembalikan ke dunia, bila ajalin qarib, sebentar aja ya Rabb, sebentar aja saya dikembalikan ke dunia. Fa'asaddaq, aku pengen bersedekah. Tuh. Jadi ini bocorannya itu. Bocorannya. Mereka bukan pengen ini, pengen itu, enggak. Pertama pengen sedekah. Wa akum minas salihin, dan pengen jadi orang-orang saleh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ketika diperintahkan berinfak, itu harta-harta Allah, milik Allah. Kau cuma diperintahkan, kerjakan. Karena bukan milikmu. Makanya kan sering dibilang, hidup itu ada di dunia, bukan ada di hati. Kalau di hati semuanya nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup. Maka sering dibilang, orang yang hidupnya paling hebat, paling enak, paling tenang, tukang parkir. Tukang parkir tuh Pak, di pasar, motornya banyak, kagak sombong. Mobilnya banyak, kagak sombong. Tuh. Ntar sore mobilnya habis, motornya habis, kagak nangis. Kenapa? Mobil, nah sama. Cuman dititipin. Tuh. Semua nanti akan berakhir, cuman dititipin. Dan kalau dititipin, satu, jaga baik-baik. Dua, laksanakan perintah yang nitipin. Kan gitu. Kita nitip motor. Tolong Pak, helm saya di sini nih, biar nggak kau jalan, tolong beginiin ya. Iya. Tolong Pak, jok saya begini, tolong diginiin ya. Tuh, gitu. Dijaga baik-baik sebagai amanah, dilaksanakan baik-baik sebagai amanah. Nah, itu. Tapi kenyataannya orang kafir enggak. Maka berada dalam kezoliman yang nyata, mereka nantang. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Hei. Kalau memang itu benar, kapan itu janji terjadi? Kalau lu orang yang benar, ditantang begitu. Kalau memang kami akan mendapatkan kezaliman berupa kerusakan dan kehancuran nanti hari kiamat, kapan kiamat itu terjadi?
Ya. Ai fi ma qultum min umuril akhirah wal adab. Kalau memang ada peristiwa akhirat dan kami bakal diadab. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman. Ya. Allah berfirman. Mujiban lahum min torfil mu'minin. Sebagai jawaban dari orang-orang mukmin. Ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wahum. Nah, itu jawaban Allah. Kalau ditanya kapan janji Allah itu akan terbukti. Apakah benar terjadi kiamat, janji Allah akan terjadi? Kapan? Bagaimana caranya? Kayak apa peristiwanya? Ma yanzuruna illa sayhata wahidatan. Tidaklah kamu akan menunggu ya, illa sayhata wahidatan, kecuali dengan satu pekikan. Ya. Sayha itu semacam teriakan hebat, ya. Suara yang menggelegar, ta'khuduhum wahum yahisimun, yang akan membuat kau celaka, wahum yahisimun, dan kamu dalam keadaan berdebat. Ini kalau nggak diterangin pakai tafsirnya, di terjemahannya itu bingung itu maksudnya apa. Ya. Terjadi cuma satu teriakan yang hebat, kemudian kalian akan celaka dalam keadaan berdebat. Itu kalau tafsirnya pakai kitabnya Fathul Jare, tahu Fathul Jare? Jarene wong-wong, tahu jarene wong-wong? Katanya-katanya, bingung untuk menafsirkannya. Maksudnya apa? Nah, jadi ada yang namanya asbabul nuzul. Tuh, di tafsirnya itu. Maksudnya apa kok kiamat itu nggak usah pakai nunggu dengan satu kali teriakan? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muradu minasyayhatan nafkhatul ula. Yang dimaksud dengan sayha atau pekikan atau suara menggelegar itu adalah an-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama. Kalau tiupan sangkakala yang pertama berarti apa tandanya itu, Pak? Idza zilatil arduzil, kehancuran. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ila sayhata wahidatan itu tiupan sangkakala yang pertama. Ya. Ayah tasumuna fi umuri dunia. Ketika manusia ada yang sedang berdebat, bertengkar dari perkara-perkara dunia. Tuh. Ada yang sedang berdebat minal ba'i wa syara'i wa takallamuna fi aswaqi wal majalis. Ketika ada orang-orang yang sedang berdebat dalam jual beli dan mereka bicara-bicara di pasar wal majalis dan di tempat manapun, kalau itu terjadi maka selesai semua. Tuh. Maksudnya bagaimana? Ini diriwayatkan dengan sebuah cerita baginda Rasul, waruya anna nabiyya alaihi salatu wasalam qala. Nah, jadi gitu. Tafsir itu ada taukidnya dari hadis, dari khabar, dari atsar, dari kaul ulama ya, yang menguatkan. Maksudnya adalah kata Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, maksudnya apa? Kok kiamat itu ketika orang berdebat di pasar, ketika orang berdebat di majelis, maksudnya apa Tuhan Rasul? Rasul ya menyatakan anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala la taqumanna sa'ata wa qad nasra rajulan taubaha. Kiamat itu terjadi tiba-tiba ketika ada orang yang di pasar yang sedang menjembreng bajunya. Contoh nih, tahu menjembreng? Jembreng itu di pasar masa jemur.
apa? Gelar ya, gelar. Jadi ngobrol gitu ya, ngobrol. Kayak Pak Haji Suyatno itu trending group nih Ramadan ada obral bazar no. Di apa namanya no di sono apa namanya? Di Taman Jaya. Silakan datang ke sono. Ada TikTok live-nya juga. Banyak diskon khusus jamaah Al-Ikhlas Komplek Garuda, jamaah khusus ya buy two get one. Gimana ngomongnya? Beli dua dapat satu. Gimana beli dua dapat satu? Hah? Buy one get two ya, buy one get two. Beli satu dapat dua. Tuh, tangannya kiri kanan. Dapat dua tangan kiri kanan. Orang di pasar sedang ngobrol baju. Ayo baju, baju. Ada orang sedang ngobrol baju, jembreng, nggak sempet nurunin bajunya. Tek, kiamat. Paham nggak maksudnya kita kira-kira? Contoh gitu. Dicontohkan lagi sama Rasul, ada orang yang ngasih makanan ternak, tek, belum sempat dia turunin tangannya, terjadi kiamat. Ada contoh lain, ada orang masukkan makanan ke mulut, baru dimasukin, tek, belum sempat dikunyah, terjadi kiamat. Kayak gitu maksudnya. Maksudnya bagaimana ya? Seketika sama kayak ajar la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun gitu. Jadi terjadinya kiamat, ini jawaban mereka. Mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Emang kiamat itu kapan? Kapan kiamat? Bener ada apa kagak? Kan gitu. Lalu bagaimana gayanya kiamat itu kayak apa? Apa gunung meletus, kayak gunung meletus gitu awalnya ada lahar, muncul atau gimana? Digambarkan sama Rasul. Orang jembreng gelar baju di pasar, dia belum sempat turunin, tek, kiamat bisa terjadi. Ada orang ngasih makan binatang ternak, belum sempat ini dia turunin, terjadi. Ada orang makan, belum sempat dikunyah, terjadi. Artinya kiamat itu adalah misterius problem. Jadi hal yang misterius. Kalau udah terjadi, nggak bisa ditolak. Nggak bisa berlama-lama. Ya. Saat itu terjadi, pasti akan terjadi. Allahumma salli ala Muhammad. Itu jawaban buat mereka, orang-orang kafir. Fala yastati'una tausiyah. Dan kalian tidak akan mampu memberikan wasiat. Nggak sempat. Nggak sempat bagaimana? Ya kalau orang sakit kan sakit dulu. Tuh. Tapi kiamat nggak begitu. Seketika brek. Emang si film kiamat di TV, di film. Tahun berapa itu? 2012 ya? Ya kemarin ya? Di sini kiamat. Tuh, kiamat di Washington DC. Di Peru kagak. Bisa selamat naik kapal gede. Naik kapal itu Pak. Yang bikinan Rusia yang dalamnya ada banyak mobil-mobil mewah gitu ya. Selamat dia. Jadi di sono kiamat, di sini belum. Nunggu katanya, nunggu sidang isbat. Ya masa iya. Kiamat nunggu sidang isbat. Udah saya serba salah. Ya memang tahun ini saya kan nggak berangkat ke Indonesia Timur karena mau istirahat. Anak-anak juga komplain karena di pondok nggak ketemu 6 bulan, nggak ketemu. Begitu dia libur pulang ke pondok, bapaknya nggak ada lagi kan gitu ya. Lebaran 20 tahun nggak ngumpul sama keluarga. Katanya ya udah nggak usah berangkat, ya nggak berangkat. Nanyain mulu di sono. Bapak Ustaz, kapankah kita puasa? Jangan kau tanya puasa kapan. Lalu kau tunggu saja sidang isbat. Bagaimana kita menunggu? Kita sudah jam 9 ini. Kita jam 9 toh? Jam 9. Laporan dari Ternate nggak melihat hilal, nggak melihat. Karena ada beberapa liputan itu kan semuanya hampir nggak ngelihat ya. Maka banyak yang terkait bukan tertipu, terkecoh gitu ya. Karena tempat-tempat yang di situ ditongkrongin media gitu ya, TV, televisi kayak di Masjid Hasyim Asy'ari, ya, di Tanjung Kodok, di Paciran, Lamongan. Kemudian ada juga di apa namanya di Cakung.
Kemudian ada juga di mana itu? Di Makassar, di Ternate, ya. Itu semuanya nggak lihat hilal. Walaupun cara hisabnya itu di apa di Aceh itu. Ternyata yang ditongkrongin mereka banyak yang nggak bisa ru'yatul hilal. Ternyata di tempat lain yang nggak ditongkrongin banyak yang melihat. Akhirnya jatuh pada hari ini. Begitu. Jadi yang kasihan itu Indonesia Timur, Pak. Sampai saya beberapa kali terawih kagak jadi. Lebaran kagak jadi, saya pernah itu. Langsung saya udah pesen tiket, pokoknya habis Id saya langsung berangkat, langsung balik. Iya, dipesan hari itu. Ternyata mundur lebarannya. Mundur lagi dah. Jadi jam 9 nungguin sidang, kata jam 7. Sidang kali ini kan rada molor ya. Ada molor. Karena memang sorenya itu Menteri Agama itu ada di Istiqlal. Dan saya ada waktu itu. Saya ada di rumah waktu itu. Ya di rumah ada, emang apa nggak ada. Jadi agak molor ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Kadang-kadang kita kan bego-bego tolol. Coba dah. Nungguin sidang isbat, masjid rame penuh. Emang yang diincar apanya saya tanya? Sholat isya-nya apa sholat tarawehnya? Tarawehnya. Padahal hukumnya, nah itu bego-bego tolol. Lah benar umat saya bilang ngomong begitu. Maka walaupun ada beritanya saya bilang habis sholat isya, ba'diyah dulu. Emang kapan jadi nggak taraweh? Ba'diyah dulu. Kalau kita bilang kagak jadi, belum ba'diyah, jepulang. Coba begitu. Sholat subuh biasa begini. Coba kalau sholat id, penuh nggak? Padahal id sama subuh, tinggian mana derajatnya? Tinggian subuh. Id mas sunnah. Ada orang yang ngejar sholat taraweh, kagak ba'diyah isya. Ada nggak? Pernah gitu saya nemuin. Kultum di satu tempat, habis sholat isya, yang langsung sebentar ini Al-Fatihah, langsung doa, langsung bilang gini, lah kok kagak ba'diyah? Ba'diyah mah besok-besok bisa, ini Ramadan khusus. Lah, gue bilang lu ngaji di pohon bambu apa di mana lu? Tinggian derajatnya rawatib ketimbang sholat tarawih. Kita kadang-kadang bego-bego tolol nungguin sidang isbat karena pengen tarawih. Anak kita enggak sholat wajib, kita biarin. Enggak sholat tarawih, kita omelin. Ada nggak gitu? Nggak iya perlu tarawih no, berangkat sana tarawih no. Bulan Ramadan bukan pada tarawih, diomelin. Anaknya subuh tidur, zuhur kagak sembahyang, cuek aja. Babanya juga sama, bego-bego tolol. Allahumma salli ala Muhammad ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, insya Allah nanti lebaran juga sama. Insya Allah Pak Haji Pak Ujan, saya sudah sampaikan kepada masyarakat saya, NU, Muhammadiyah, ormas lainnya sepakat bahwasanya untuk hari raya semua sama tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal gitu. Dan Pertamina juga sedang bulan Ramadan bagi-bagi bagi-bagi bonus Pertamina setelah terbongkar ceritanya gitu. Jadi mulai tanggal 29 dan tanggal 30 Februari gratis Pertama. Tanggal 29 dan tanggal 30 gratis Pertama sepuas-puasnya. Wala yastati'una tausiyah, tidak akan bisa membuat wasiat. Wala ila ahlihim yarji'un, dan juga tidak bisa kepada keluargamu kalian kembali. Maksudnya nggak bisa lagi ada yang menolong kepada keluarga kalian sendiri pun nggak ada yang bisa menolong pada waktu itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya itu aja. Baik, pas sudah suruh harus pas waktunya. Baik, ada yang disampaikan atau cukup? Alhamdulillah. Ya, ya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, tadi ada bilang bahwa orang yang meninggal kubur dia doa minta baik kaki ke bumi untuk sedekah. Nah, yang saya tanyakan pada saat itu
doanya, dialognya sama mengganti akhirat atau bagaimana gitu? Tidak ada hadis mengatakan bahwa orang meninggal itu minta dari dunia ke bumi diserta. Nah, pada saat dialog itu sama siapa? Pada saat itu ada tahu tidak ketemukan lagi. Maka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.